Sahabat Indonesia, Tuhan menghadiahi setiap upaya keras dengan berkat dan keberhasilan. Janganlah pernah menyanyiakan kesempatan, engkau harus memperjuangkan sebab engkau berhak untuk mendapatkan. Tetapi ketika semua yang kita upayakan tidak mendatangkan hasil yang memuaskan, janganlah pernah hilang harapan sebab masih tersedia bagi kita intervensi Tuhan. Tetapi sebelum kita lanjutkan, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan juga loncengnya. Bagi kita semua, silahkan tekan tombol like-nya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kolam Bethesda ditentukan Tuhan untuk menjadi tempat kesembuhan, tetapi tidak pada setiap saat. Hanya ketika malaikat datang menggoncangkan air sajalah, maka orang yang paling pertama masuk ke dalamnya, dialah yang mengalami mujizat kesembuhan. Semua penyakit apapun menjadi hilang seketika di dalam kolam yang airnya digoncangkan oleh malaikat Tuhan. Itulah yang diceritakan Yohanes pasal yang kelima ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Tentunya itu sebuah anugerah Tuhan. Tetapi di dalam anugerah Tuhan ternyata ada sebuah kompetisi. Siapa yang cepat, dialah yang dapat. Siapa yang berjuang lebih, dialah yang akan meraih lebih. Siapa yang lebih taktis, lebih berhikmat, dan lebih berjuang, maka dialah yang akan meraih berkat, kesuksesan, kemenangan, mujizat, dan anugerah Tuhan. Walaupun Tuhannya sama, kesempatannya juga sama, anugerah yang tersedia juga sama, tetapi capaian atau hasil bisa berbeda-beda. Maka di dalam Tuhan tidak ada alasan yang membenarkan bahwa kita boleh bermalas-malasan atas nama iman. Di dalam Tuhan tidak boleh menjadi pembenaran bahwa kita tidak usah bekerja keras untuk apa yang kita inginkan. Janganlah salah memaknai iman. Sikap pasrah berserah kepada Tuhan tidaklah menghapus keharusan bahwa kita tetap harus berjuang keras untuk apa yang kita impikan. Semua ikhlas kita karena kita telah melaksanakan apa yang menjadi bagian kita. Jadi kalau ada orang yang tidak menjadi sembuh sementara dia sudah berada di dalam kolam Bethesda, pastilah bukan karena kolamnya yang salah. Maka dalam hidup ini tidak dapat engkau menyalahkan Tuhanmu, gerejamu, atau pendetamu untuk apa yang engkau tidak dapatkan atau hasilkan. Niat dan tekadmu lah yang menentukan keberhasilanmu. Sebab jika engkau sudah berada di dalam kolam Bethesda, tetaplah engkau yang harus menjadi yang pertama masuk ke dalamnya. Sahabat Indonesia, dalam anugerah Tuhan ternyata ada sebuah problema. Bagaimana jika tekad untuk menjadi sembuh itu sudah sangat kuat, tetapi tidak pernah ia bisa menjadi yang pertama? Itulah yang diceritakan ayat yang kelima. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Sebuah keadaan yang tentunya ingin diakhirinya dengan segera. Itulah yang menjadi alasan mengapa ia berada di dalam kolam Bethesda. Tetapi apa daya, ketika air kolam itu digoncangkan oleh malaikat, ia selalu kalah cepat. Maka di kolam Bethesda, ia menua sambil hanya bisa melihat bahwa orang lainlah dan bukan dirinya yang menjadi penerima anugerah kesembuhan. Tentu tak terbayangkan betapa kecewa demi kecewa bertumpuk di dalam dada. Dalam hidup ini memang ada orang-orang yang seperti ini, menua di dalam harapan yang tak pernah kunjung menjadi kenyataan. Tetapi untunglah kisah ini tidak berakhir sampai di sini. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama berada di dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Sahabat Indonesia, bagaikan mendapatkan angin sejuk segar di tengah-tengah kegersangan padang gurun kesengsaraan. Tiba-tiba Tuhan Yesus mendatanginya dan menawarinya sebuah kesembuhan. Kadang Tuhan memang berbuat sesuatu untuk memberikan kita sebuah kejutan. Saya menamakannya sebagai intervensi Tuhan. Engkau yang selama ini tidak bisa menjadi yang paling cepat. Engkau yang selama ini tidak bisa menjadi yang paling hebat. Kini memiliki sebuah harapan, intervensi Tuhan bisa didapatkan bagi kita semua yang tidak pernah lelah untuk berjuang. Namun sayang, bukannya menyambut bahagia anugerah Tuhan yang datang, ia malah menyampaikan keluhan-keluhan. Dalam ayat yang ke-7 dia berkata, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang.
Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Sahabat Indonesia, dengan segala hormat, kita terlalu sering menyia-nyiakan kesempatan. Kita tidak sibuk berjuang sambil mengimani kasih Tuhan, tetapi kita habiskan waktu dan energi kita dengan keluhan-keluhan. Kita tidak memberi kesempatan Tuhan menyatakan kasih dan kuasanya di dalam hidup kita. Kita membatasinya dengan apa yang kita lakukan. Karena itu sahabat Indonesia, lupakanlah dirimu dan lihatlah Tuhanmu. Janganlah belenggu Tuhanmu dengan keluhan-keluhanmu. Jika Tuhanmu bersedia menyatakan kuasa dan kasih-Nya untukmu, jangan halangi Dia dengan kegagalan masa lalumu. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus tidak memperdulikan keluhan. Dalam ayat yang ke-8, Ia berkata, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Lalu yang kemudian terjadi dicatat di dalam ayat yang ke-9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Sahabat Indonesia, inilah intervensi Tuhan. Tuhan tidak memperhitungkan kelemahan-kelemahan. Tuhan memaafkan setiap keterbatasan. Tuhan tidak menuntut persyaratan dan kelayakan. Tuhan hanya ingin menyatakan kasih-Nya supaya penderitaan tidak lagi berkepanjangan. Maka benarlah apa yang dikatakan tentang Tuhan, tidak dibiarkannya orang lemah kalah, tidak dibiarkannya orang yang tidak berdaya menyerah, tidak dibiarkannya orang susah hilang harapan, tidak dibiarkannya orang yang berharap kecewa berkepanjangan. Sahabat Indonesia, bukalah imanmu untuk Tuhanmu, berjuang keraslah untuk mendapatkan apa yang engkau impikan. Jangan bermalas-malasan, sebab anugerah Tuhan tersedia bagi mereka yang bersedia untuk memperjuangkan. Tetapi jika engkau gagal, janganlah putus asa atau hilang harapan. Tuhan tidak membatasi anugerahnya sebatas upayamu. Ia akan melakukan intervensi Tuhan bagimu, sebab Ia Tuhan yang selalu mengasihimu. Berharaplah terus selalu kepada Tuhanmu, sahabatmu ini mendoakanmu.